pun yang bisa menolak, ya. Gitu. Walaupun mungkin secara fisik badannya hancur lebur, terbawa angin, ya, di atas pesawat hancur, tetap dibangkitkan, baik ada kubur atau tidak. Ya. Bahkan di sini jelaskan, ya, dari Sa'id bin Jabir, Abu Saleh, Hasan, Qatadah, Dahaq dan lain-lain, ini para mufasir. Artinya, misalkan kalian sudah mati, niscaya Allah akan menghidupkan kalian jika Ia berkehendak. Tidak ada yang bisa menghalanginya ketika menghendaki hal itu. Firman Allah, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Yaitu siapa yang akan menghidupkan kami kembali jika kami menjadi batu, besi atau makhluk lain yang kokoh. Ya, katakanlah yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Jadi zat yang menciptakan, dia yang membangkitkan, ya, dengan bentuk yang terserah Allah. Ya, nanti manusia berubah-ubah. Misalkan lahir seperti ini, hidup seperti ini, mati seperti ini, di neraka seperti ini, di surga seperti ini, gitu. Nah, ada rincian nanti dalam sifat surga, di mana ketebalan geraham giginya ahli neraka besar-besar, ya, kulitnya juga tebal-tebal, dalam rangka untuk menyiksa sedemikian rupa siksaan agar resep gitu, ya, siksaannya itu dibesarkan, ya. Nah, itu nanti dalam sifat surga dan neraka. Dan ayat-ayat ini banyak, kita tidak akan membacakan semua. Silakan antum fokus pada, ya, yang hadir di sini juz 30. Itu cerita tentang Yaumul Ba'ats, ya, dari An-Naba sampai, ya, seterusnya. Ya, ada ayat yang terakhir yang kita baca untuk menetapkan Allah, ya. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang demikian itu karena sungguhnya Allah, dialah yang benar, dan sungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu Maha Kuasa. Tidak, ya. Tidak ada perkecualian. Itu kekuasaan Allah mutlak. Nah, itulah nikmatnya orang beriman, ya, orang Islam itu orang yang tunduk patuh atas kekuasaan Allah. Aslim taslam, menyerahlah, tunduk patuhlah kamu, nanti kamu selamat. Begitu surat Nabi Muhammad kepada Heraklius, raja Romawi yang paling berkuasa di muka bumi, ya. Romawi itu berkuasa di muka bumi ratusan tahun. Setelah itu Persia masih di bawahnya. Nabi, orang yang lahir di gurun pasir, nulis surat, dan suratnya itu menggoncangkan dunia. Ya, dikuasa cuma ditulis Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdullah. Aslim taslam, ya, begitu. Aslim, kita pasrah, kita Islam dengan seluruh ayat-ayat Allah, baik kita paham atau tidak, ya, baik kita mampu memahaminya atau tidak, gitu. Yang kita beriman kepada apa yang kita pahami, kita beriman apa yang kita tidak pahami, bukan karena ayat itu salah, tapi akal kita yang sangat kecil. Alam semesta yang kita lihat saja nggak kita pahami, gitu. Yang bisa kita lihat saja kita tidak bisa pahami. Gelombang laut yang kita lihat, yang kita bisa rasakan, tidak kita banyak, ya. Berapa banyak saintis menaruh waktu menyelidiki berjam-jam, sampai sekarang nggak banyak kepahamannya. Ini ayat ketegasan Allah di sini dibangun keimanan. Setiap kita mempelajari hari kebangkitan dan lain-lain, itu Allah sedang membangun keimanan, pondasi keimanan agar hidup di dunia ini tabah. Ya, jangan mudah nyerah. Sehebat-hebatnya kita di dunia sementara, sesusah-susahnya kita di dunia sementara.
Ya, jadi dalam masalah dunia istilahnya sesuai kemampuan, sesuai yang ditakdirkan. Kita udah berusaha, kita serahkan takdir kepada Allah. Yang kita yakini adalah ayat-ayat Allah. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Tuhan, yaitu Allah yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fussilat ayat 39. Sudah kita yakin nggak Allah menciptakan? Yakin. Ya sudah. Artinya Dia akan mematikan kita, Dia akan membangkitkan lagi, Dia akan bertanya. Itu rentetan seorang yang beriman, orang yang Islam, gitu. Tapi banyak orang Islam tapi nggak yakin. Sisanya dia pakai pikiran sendiri. Saya sih aman, dia main aman, ya, begitu. Makanya ibadah harus terdiri dari 3. Hub, kecintaan, khof, takutan akan azab Allah, akan siksa Allah, ya, dan roja, harapan. Sudah banyak dosa kita masih berharap, ya, begitu. Dan ini selalu kita bacakan ayat ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata padanya jadilah, maka terjadilah ia. Ya, Yasin 82. Ya, para ulama menjelaskan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Kalimat Allah Al-Qur'an bukan makhluk, karena makhluk nggak mungkin bisa menciptakan. Kun fayakun, Allah cuman berkata jadilah maka jadi. Jadi apa yang menciptakan itu bukan makhluk, khalik. Ya. Jadi kalamullah Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dia kalamullah, sudah. Ya, seperti ini, kun fayakun. Jadilah, Allah cukup menyatakan jadilah maka jadilah. Prosesnya kita nggak tahu, yang dijelasin kita tahu. Ya, bumi misalkan 6 hari dan lain-lain, kegelapan dulu, itu yang dijelaskan oleh ayat. Tidak semua. Dan nggak wajib kita tahu bagaimana ya Allah menciptakan, walaupun dari buku nama Al-Bidayah wa Nihayah, dari awal sampai akhir itu bagian penciptaan alam semesta, ya nggak begitu banyak. Gitu. Cuman bedanya kita orang beriman dan yang membaca dan yang berilmu, kita tahu penciptaan alam semesta dari penciptanya. Gitu kan, kita enak dapat penjelasan tentang mobil yang kita miliki baru beli dari pabriknya, pasti senang, ya, bukan dari bengkel yang abal-abal yang nggak jelas. Ini langsung dari pabriknya. Mobil bapak ini merek setahun segini, bensinnya ini, remnya kekuatan kan enak. Itu kalau yang udah abal-abal bisa nipu. Nah, ini kita mendapat penjelasan tentang penciptaan alam, kebangkitan dari Allah, ya, yang berbuat ini semua. Cuman tinggal percaya apa enggak, gitu aja. Dan tadi yang penting juga, jangan terlalu memikirin orang kafir, pikirin diri sendiri. Saya sudah beriman, ya sudah. Andaikan kita sendiri doang yang beriman, ya sudah, itu nikmat. Sisa manusia nggak ada yang beriman tentang hari kebangkitan, ya itu bukan urusan kita, itu urusan pencipta. Ya, nggak usah semua orang nggak beriman, ya udah saya ikut nggak beriman juga. Ini namanya melepas harta yang paling besar, ya, begitu. Allah berfirman di sini, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idhama wa yarmim qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minas syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ini dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin banyak penjelasan masalah dialog tentang akhirat, hari kebangkitan, ya, begitu. Dengarkan ya, dari dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
Ini pertanyaan ya boleh dibilang wajar. Kalau memang nggak tahu, kok kita udah hancur luluh, ya kok bisa dibangkitkan lagi. Yang penting kalau setelah dijelaskan beriman. Sebagaimana ada kisah dalam suratul Baqarah, dia melihat kota yang hancur lebur, itu bagaimana Allah membangkitkan kota yang sudah hancur ini. Lalu Allah matikan berapa tahun, ratusan ya, mi'ah ya, berapa ratusan tahun, lalu itu dibangkitkan dengan keledainya berproses dari tulang belulang, otot-otot, daging dan lain-lain sampai ya berbunyi. Begitu Allah ngasih pelajaran kepada hamba ini. Ada yang bilang Uzair, ya, ada yang bilang begitu, tapi namanya nggak perlu kita tahu siapa. Tapi orang ini diabadikan di Quran. Bagaimana Allah membangkitkan ya, suatu kaum. Nah ini, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Jadi yang menciptakan kali pertama mampu mematikan, menghancurkan, melumatkan, nyiptain lagi. Sesederhana itu. Kalau dia mampu ciptakan yang pertama tanpa apa-apa, dia mampu dari sisa-sisa. Ya nanti akan ada penjelasan bahwa kita akan dibangkitkan karena ada tulang ekor setiap manusia itu tersimpan di situ. Lah ilmu pengetahuan modern makin nyata bahwa kita punya DNA, walaupun kontroversial ya ketepatannya. DNA itu setiap orang beda-beda. Ya. Nah itu ciri-ciri bisa diambil dari apanya, sisa rambutnya kah, keringatnya kah, dan lain-lain. Itu adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia. Siapa saja yang mencarinya dia dapat. Ya, begitu. Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Nah, saya pernah mendapat penjelasan tentang ya ayat ini dari saudara saya, ya lama di Afgan, dia 5 tahun. Ya, minasyajaril akhdarin naran fa idza antum minhu tuqidun. Jadi di Afgan ada kayu hijau benar, tapi itu cepat nyala. Kaget dia teringat ayat ini, ya. Biasanya kan kayu-kayu di sini kalau mau dibakar dikeringin dulu kan, dijemur, usahakan cairnya hilang, baru jadi bahan bakar yang efektif, cepat. Tapi ada di Afgan kayu hijau sehijau, baru metik udah bisa buat kayu bakar. Dia teringat ayat ini, dia begitu. Sampai saya pribadi belum pernah lihat kayunya. Kalau dia sempat menjelaskan, dia baca ayat itu, ya. Minasyajaril akhdar, kayu hijau, al-akhdar, kayu hijau. Jadi apa? Jadi naran fa idza antum minhu tuqidun. Ya. Begitu. Allah yang menjadikan api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya, jadi ada kayu hijau sehijau-hijaunya tapi bisa nyala tanpa harus dijemur, dan itu penting di daerah-daerah dingin. Ya. Daerah yang musimnya ada musim salju, ya, spring dan lain-lain, itu penting. Karena enggak semuanya orang bisa nyimpan kayu bakar. Ini masalah ayat-ayat ini banyak, kita langsung saja ke hadis tentang kebangkitan. Jika ada pertanyaan silakan langsung sambil berjalan, insyaallah. Sudah ada pertanyaan, Pak? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah memberitahukan tentang anggapan mustahil terjadinya kiamat oleh orang-orang kafir dalam penuturan mereka. Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit? Allah berfirman, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja.
yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Ini tentang kisah hari berbangkit. Ya mereka ya amma yatasaalun, mereka saling bertanya, yaitu tentang hari kiamat. Bertengkar, berdiskusi dan lain-lain. Ya. Ini diabadikan dalam Quran. Ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Ini juga dalam surat Yasin. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini hari berbangkit jika kamu adalah orang yang benar? Biasanya mereka menentang Nabi nakut-nakutin dengan hari berbangkit. Kapan itu? Jadi gitu. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Artinya mereka sedang diskusi, bertengkar, tahu-tahu ada sangkakala, mati semua. Begitu, semudah itu. Ya. Makanya orang beriman orang yang beruntung, muflihun. Ya, orang yang beruntung. Dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal itu orang beriman orang beruntung. Beruntung dia mengambil pelajaran dari Al-Quran dan mengimaninya dan dia bawa sampai mati. Begitu. Dia sudah melihat sebelum melihat. Apa artinya? Dia melihat neraka dari ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Dia melihat surga dari ayat Quran dari hadis Nabi. Dia melihat malaikat maut dari ayat Quran dan hadis Nabi. Ya. Itu harta. Sebagaimana Abu Hurairah ngumumin siapa yang mau ghanimah waris Nabi, warisan Nabi. Para orang yang di pasar kumpul di masjid lalu tanya, "Mana?" Kata Abu Hurairah, "Ini ayat Quran dan hadis. Ini ghanimah. Ya lebih berharga dari yang kamu kumpulkan di pasar." Ya ma'anul qaul seperti itu. Ya, begitu. Dan hendaknya kita berdoa kepada Allah agar membaca ayat dan berdoa, ya Allah jadikan aku ashabul yamin, misalkan seperti itu. Ya Allah jadikan aku ahlul jannah. Doa terus. Setiap ada kesempatan dalam sholat, ya sedang sholat, sebelum sholat, setelah sholat, ya di perjalanan, menghadapi musibah, menghadapi kebahagiaan. Doa pada hal-hal yang penting, yaitu mendapat ridha Allah, masuk jannah, dijauhkan dari api neraka. Allah berfirman, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumim wa hamim wa zillin min yahmum la baridi wala karim. Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Ya, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Ini ayat ini kadang-kala walaupun di babnya bab hari kebangkitan sudah mulai masuk sedikit sifat neraka dan surga. Makanya judulnya ringkas tapi kita dari kematian, ya tanda hari kiamat, terus hari kebangkitan. Gitu. Dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Asapnya panas berarti. Sehingga mereka sebelum itu hidup bermewahan dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Ini pertanyaan hari kebangkitan umumnya datang kepada orang yang hidup bermewah-mewah. Ya. Dia merasa dunia ya udah, apa yang kita dapatkan dunia selesai. Enggak ada perhitungan apa-apa. Bagaimana dapatnya, bagaimana menghabiskannya. Ya, begitu. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga, ya, mereka juga nanya, bapak-bapak kami juga dibangkitkan. Soalnya dari 7 semua, ya mereka itu bertanya. Dan saya dapati itu langsung di kehidupan. Ya, di Australia ada pegawai kita lagi dakwain, dia bilang, saya nggak yakin dengan hari akhirat. Kalau yakin pasti bapak saya ngasih tahu. Gitu. Ya, bapaknya datang maksudnya. Baik dalam mimpi atau hidup lagi ngasih tahu ada akhirat. Mereka sesimpel itu kebodohannya. Ya.
Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun. Ya mereka nanya, bapak-bapak kami juga dibangkitkan nanti begitu. Ya aw abauna al-awwalun begitu. Qul innal awwalina wal akhirin. Ya. Benar-benar akan dikumpulkan di wayang. Katakan sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal, yaitu hari-hari yang ma'lum, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats disebut juga yaumul ma'lum, hari ma'lum itu yang diketahui. Yang tahu Allah. Nabi juga nggak dikasih ilmu kapan. Ya. Begitu. Baik, kita baca sedikit ayatnya, kita cukupkan. Kita baca sedikit dari sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ya, qala Allah kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wasatamani walam yakun lahu dzalik fa amma takdzibhu iyaya wa qawluhu la yu'idani kama bada'ani. Manusia mendustakanku, di sini Allah, padahal ia tidak layak seperti itu. Jadi manusia mendustakanku, padahal ia tidak layak seperti itu. Ya, begitu. Manusia mencelaku, padahal ia tidak layak seperti itu. Adapun dustanya padaku adalah ia berkata, Allah tidak akan menghidupkanku lagi seperti ia menciptakanku. Ini dusta. Ya, Allah yang menetapkan ini dusta. Ya. Fa'ama takdzibuhu iyaya, apa yang mereka dustakan kepadaku, kata Allah, fa qauluhu la yu'idani kama bada'ani. Ya, enggak akan, ya, Allah tidak akan menghidupkanku ya lagi seperti yang menciptakan. Udah diciptakan ya sudah, selesai urusan gitu. Jadi orang ini percaya bahwa dia diciptakan. Jadi ada sebagian umat manusia, terutama musyrik Madinah, Makkah, itu percaya Allah. Makanya ada yang namanya Abdullah, namanya Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, hamba Allah. Tapi mereka nggak percaya hal-hal lainnya. Mereka percaya Allah memberi rezeki, tapi mereka tidak menyembah Allah sendirian. Mereka dampingkan dengan Lata Uzza. Begitu. Nah ini mereka percaya bahwa faqul lan yu'idani kama bada'ani wa sa'awalul khalqi bi ahwanan ala yamin i'adati. Ya, apa katanya seperti itu. Adapun dustanya padaku adalah ia berkata, Allah tidak menghidupkanku lagi seperti yang menciptakanku. Dia yakin tuh Allah yang ciptakan. Padahal menciptakan pertama kali tidak lebih mudah bagiku dari mengembalikannya lagi. Artinya buat Allah mudah. Allah ciptakan pertama, Allah kembalikan lagi hidup. Itu pekerjaan Allah sangat mudah bagi Allah. Jangan dipikirin kok bisa ya, dari debu yang sudah berkeping-keping, debunya juga udah berpecah lagi jadi partikel, partikelnya juga udah berpecah lagi jadi atom, neutron, elektron, nanti elektronnya berpecah lagi jadi kuak. Kuak itu benda yang paling kecil di antara itu. Nah, kalau mau baca fisika, itu akan dijadikan lagi oleh Allah. Ya, itu pengetahuan kita seperti itu. Kita beriman. Ilmu ketahuan sebenarnya kalau diimani akan membimbing kita kepada keimanan. Ya, DNA itu bagaimana kok ini bisa turunannya ini turunan itu dari X, Y, Z, kromosom dan lain-lain, ilmu biologi ya. Itu sampai tahu oh ini turunannya ini turunannya ini. Kalau dulu Nabi sempat menyelidiki
Ini Zaid kalau nggak salah seorang sahabat diragukan karena ada turunan anaknya agak hitam. Lalu Nabi panggil ahli lacak, ahli nasab. Lalu Nabi itu anak angkatnya Nabi, kalau nggak salah Usama bin Zaid atau Zaid, sama seperti itulah namanya, saya lupa. Lalu ada di hadis Bukhari. Lalu dia tidur, Nabi selidiki, dipanggil itu ahli nasab itu, dilihat, ya ini anaknya ini, walaupun warnanya beda dari bentuk kaki, dia itu ahli. Itu dulu seperti itu. Kalau sekarang kan DNA, ya begitu. Nah jadi dari apapun Allah bisa menciptakan. Orang dari tidak ada jadi ada. Itulah Khalik. Syekh Utsaimin menyatakan dalam syarah Tauhid, Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid menyatakan Allah pencipta hakiki, dari tidak ada jadi pemilik dan pencipta hakiki. Kalau manusia nyiptain ya dari benda yang Allah sudah ciptakan, bikin mobil dari zat besi, plastik, ini itu. Ya, apakah kalau nggak ada besi sama sekali bisa menciptakan mobil? Ya enggak. Dan manusia pemilik yang tidak hakikat. Hakikatnya, apakah manusia ini, saya punya kuda nih, ya Syekh Utsaimin menjelaskan. Saya punya kuda nih, dia memang miliknya. Apakah boleh dia bakar seenaknya? Pasti ditentang. Kalau Allah ya hak dia. Allah mau masukkan surga hambanya, Allah mau bakar di neraka, hak. Nggak ada yang larang Allah. Siapa yang bisa mencegah Allah? Begitu kekuasaan Allah, yang itu perlu kita takuti. Ya, kekuasaannya itu mutlak. Itu. Makanya Rasulullah itu takut. Kalau takut Allah takut benar. Jibril ya nangis, Rasulullah nangis karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Dan kasih sayangnya juga tidak terbatas. Gitu. Makanya kita baca-baca ayat ancaman, kita harus takut, hadirkan. Ya boleh sampai nangis. Hadis tadi dijelaskan, adapun dustanya padaku adalah ia berkata Allah tidak akan menghidupkanku lagi seperti yang menciptakanku. Padahal penciptaan pertama kali tidak lebih mudah bagiku dari mengembalikannya lagi. Ada pencelaannya. Jadi Allah di makhluk ini suka mencela Allah. Apa celaannya? Ya. Allah adalah apa? Allah menjadikan anak, padahal aku Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Aku tidak melahirkan, aku tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding denganku. Jadi manusia ini suka mencela Allah, suka mendustakan dan suka mencela Allah. Begitu. Apa tentang pencelaannya? Wa amma syadmuhu iyya faquluhu ta'allahu walada wa anal ahadu samadu lam alid wa lam ulad. Ya, wa lam yakun li kufuwan ahad. Makanya surat Ikhlas ya, salah satu yang nilainya sepertiga Quran, ya, karena itu mengandung tauhid. Ya. Di sini Allah sendiri, kalau kita baca qul huwallahu ahad, lam yalid, ya, fi'il mudhari yalid. Kalau di sini Allah yang ngomong sendiri, lam alid, aku tidak punya anak. Walam ulad, bukan salah cetak ini. Kalau dia namanya ya fi'il mudhari, lam yalid wa lam yulad. Kalau Allah yang ngomong sendiri, lam alid wa lam ulad. Ya, begitu. Jadi Allah, aku tidak dilahirkan, tidak ada sesuatu pun yang sebanding denganku. Ini syarat dalam surat Ikhlas dijelaskan tafsirnya itu. Syarat Allah yang disembah itu harus punya syarat. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan dan tidak ada yang sebanding, ya, dan seluruh makhluk bergantung padanya, terutama nanti yaumul ba'ats, ya, gitu. Itu menjelaskan hadis tentang dustanya manusia pada Allah. Dia tidak yakin akan ke hari kebangkitan, dan itu dusta yang besar. Ya, di sini diriwayatkan oleh Bukhari.
Dan hadis-hadis yang lain telah kita jelaskan sebenarnya, sudah banyak hadis-hadis yang mirip-mirip. Ma baina nafaqataini arba'un qala arba'una yawman qala abaitu qala arba'una syahran qala abaitu qala arba'una sana qala abaitu. Antara dua tiupan, ini tentang tiupan sangkakala yang kita jelaskan di pekan lalu, terdapat jeda waktu 40. Abu Hurairah menyatakan 40. Mereka bertanya para sahabat, "Wahai Abu Hurairah, 40 harikah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak mau menjawab." Mereka kembali bertanya, 40 bulankah? Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak mau menjawab." Ya. Mereka kembali bertanya, 40 tahunkah? Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak mau menjawab." Jadi sangkakala ditiup 2 kali dan ada jeda. Jedanya itu 40. Wallahu alam, sampai sekarang nggak ada penjelasan yang kuat tentang jeda itu, ya. Tapi yang penting penjelasannya, yaitu setelah itu Allah menurunkan hujan dari langit, ya. Pekan lalu kita sudah baca di sini. Kemudian mereka bermunculan seperti sayuran tumbuh, ya. Setelah tiupan pertama manusia kena hujan, lalu kayak tumbuhan, ya, sayuran tumbuh, bangkit, ya. Beliau meneruskan, tidak ada satu bagian tubuh manusia pun melainkan hancur luluh kecuali satu tulang. Ya, jadi manusia ini hancur semuanya kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah manusia terbentuk pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, ya, Muslim, di Muslim 2955. Mungkin beda penomoran. Gitu. Ini alhamdulillah Allah jelaskan. Allah nggak harus jelaskan, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, ingin hambanya berilmu, dijelaskan prosesnya. Coba orang kafir tanya, "Kamu tahu bagaimana Allah nanti membangkitkan kamu?" Ya mungkin orientalis baca-baca hadis, ya, tanpa iman ada. Orientalis baca hadis tanpa iman. Kalau orang beriman, bersyukur dia dapat ilmu seperti ini. Dia bersyukur, dia ulang-ulang, ya. Nah, ada di sini bagus subat dan tanggapan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, jika Anda menyatakan mungkin saja manusia dimakan binatang, ini saya sudah jelaskan, binatang buas, kemudian jasadnya menjadi makanan binatang tersebut, bercampur dengan darah, daging, tulang dan keluar bersama dengan kotoran, ya, dan lain-lain. Jawaban itu mudah bagi Allah, hanya dengan mengucapkan jadilah, ya pun jadi jasad manusia. Ya, saya telah jelaskan, walaupun seorang dimakan ikan kerapu besar, lalu ikan kerapunya sudah jadi dagingnya ikan kerapu, mengalir bersama darahnya ikan kerapu tersebut. Ikan kerapu tersebut ketangkap oleh nelayan jual ke kita makan. Mungkin saudara salah seorang dari kita. Terus bagaimana dibangkitkan? Mudah, kun fayakun tadi. Itu ilmu Allah. Ya, begitu. Itu jawaban Syekh Utsaimin. Itu mudah bagi Allah hanya dengan mengucapkan jadilah, kun fayakun. Jasad manusia akan terpisah dari semua campuran dan akan dibangkitkan. Jadi terpisah itu dari dagingnya, darahnya ikan kerapu tadi. Bahkan yang kita sudah makan itu ikan kerapunya. Ya. Wallahu alam, secara detail nggak ada rekamannya itu. Ada pertanyaan? Kita pada hampir berakhir kajian kita sesi 2. Jika ada pertanyaan silakan. Ayat-ayat mirip semua, ya, seperti yang kita telah baca, ya. Wallahu ladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnatu, ya, ila, ini kurang jelas ayatnya, fotokopiannya kurang bagus, ya. Coba suratul Fatir ayat 9, silakan dibaca itu. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah bangkitan itu. Ya, Allah kasih gambaran seperti itu.
Ada kan daerah yang begitu gersang, hampir nggak ada kehidupan, tapi Allah kirim awan, tahu hidup. Setelah itu tumbuhan, rumputan, insek, yang serangga, begitu. Di dunia aja kita bisa dikasih gambaran oleh Allah bagi yang berakal. Ya, Imam Ibnu Katsir surat Fatir ayat 9. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kebangkitan seringkali disandarkan pada bukti hidup, dihidupkannya bumi setelah sebelumnya mati, seperti yang disebutkan di permulaan surat Al-Hajj. Allah mengingatkan para hamba untuk memetik pelajaran dari hal tersebut. Pada mulanya bumi gersang tandus tanpa tanaman. Selanjutnya Allah mengirim awan yang membawa hujan, ya, dan diturunkan di tanah tandus itu. Kemudian hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Suratul Hajj ayat 5. Jadi Allah ingin mengajarkan hambanya yang namanya manusia akan ilmunya dengan kemampuan akal manusia, seperti tanah yang gersang, lalu ada hujan, lalu tumbuh. Begitulah hari kebangkitan nanti. Nggak usah susah. Ya, kalau orang kafir memang sudah nggak percaya Quran, dikasih apapun dia nolak. Beda dengan orang beriman. Di sini dijelaskan juga dalam hadis sahih, dijelaskan hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, hadis nomor 2955. Oh, ini beda. Ini ya, dijelaskan kullu ibnu adam yabla illa ajabaz zanad minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Seluruh bagian manusia akan lapuk kecuali tulang ekor. Dari tulang itulah manusia diciptakan, dan dari tulang itulah pula manusia akan disusun kembali. Ya, begitu. Jadi Allah mudah, buat Allah mudah. Nah, kita akan akhiri dari topik ini. Manusia pertama yang dibangkitkan dan yang kuburannya pertama kali terbelah. Manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru wa alu syafi'i wa awwalu musyaffa." Aku adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat. Manusia pertama yang kuburannya terbelah. Jadi kuburan Nabi ini yang di Mekah nanti terbelah. Ya. Pemberi syafaat pertama dan manusia pertama yang diberi izin untuk memberi syafaat. Makanya rajin-rajin ba'da azan, kalau dengar azan baca itu doa syafaat. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Baca itu, hafalkan. Kalau lupa kapan? Lupa seingatnya kapan? Ba'da salat dia baca aja. Ya, karena kadang-kadang kita lupa di jalan macet, azan lewat begitu saja. Ya, kapan kita ingat kita baca aja itu. Mudah-mudahan Allah terima. Begitu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Gitu. Jadi berdasarkan hadis Nabi Muhammad kuburannya pertama yang terbelah untuk dibangkitkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tukhayyiruni ala Musa fa aina an-nasa yus'afuna fa akunu awwala man yufiq." Jangan melebih-lebihkan aku atas Musa alaihissalam. Sebab seluruh manusia pingsan, lalu akulah yang pertama yang sadar. Jadi seluruh manusia pingsan. Yang dibangkitkan pertama Nabi, kuburannya terbelah. Yang sadar dari pingsannya, ya, Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi bilang tiba-tiba Musa berpegangan kuat di sisi arsy.
Begitu Nabi melek ya dari pingsannya, dia sudah melihat Nabi Musa ya alaihissalam, melihat Nabi Musa alaihissalam sudah berpegangan di sisi arsy-nya Allah. Fala adri akana mimman sa'iqa fa afaqa qabli aw kana mimman nata Allah azza wa jalla. Ya, jangan lebih-lebihkan aku dari Musa, sebab seluruh manusia pingsan, lalu akulah yang pertama yang sadar. Tiba-tiba Musa berpegangan kuat di sisi arsy-nya Allah. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang pingsan lalu sadar sebelumku, ataukah termasuk yang dikecualikan Allah untuk tidak pingsan. Jadi Nabi Musa memang ada ya, posisi sendiri di sisi Allah. Nabi sampai ragu, beliau ini alaihissalam, Musa alaihissalam nggak pingsan atau dia justru siuman lebih dahulu dari aku. Ya, ini nggak penting buat kita. Maksudnya kita penting betapa agungnya dua nabi ini. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Nabi Musa alaihissalam yang dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi. Nah, kita menjunjung tinggi dua-duanya. Ini riwayat Bukhari. Ya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan mengunggulkan Nabi Muhammad SAW. Itu permohonan Nabi. Ya, begitu. La tuh yaruni ala Musa, ya. La tukhayyiruni ala Musa. Ini permintaan Nabi, enggak usah berlebihan ya, menyanjung, membedakan Nabi Muhammad SAW atas Musa, karena dua-duanya punya kelebihan. Begitu. Tapi yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW, karena kan ada hadis syafaat. Semua nabi datang ke Adam, semua manusia datang ke Adam minta dibukakan jannah. Nabi Adam nggak sanggup, lalu Nabi ke Nabi Nuh dan lain-lain. Ujung-ujungnya ke Nabi. Semua nabi menyebutkan kesalahannya. Nabi Adam kesalahannya kita tahu, maklum. Nabi yang lainnya juga, Nabi Musa juga, ya. Sampai Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebut kesalahannya karena memang nggak ada salah, tapi dia merasa tidak pantas, ya, memohon dibukakannya jannah. Ada orang nabi yang lebih pantas, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat. Hadis tadi dikuatkan riwayat lain menyebutkan, fainan nasa yasuquna yaumal qiyamati fa akunu awwala may yufiq fa iza Musa batisun bijanibil arsh fala adri akana fi man faqa aw kana mimman tasna Allah. Sebab seluruh manusia pingsan, lalu akulah yang pertama yang sadar. Tiba-tiba Musa berpegangan kuat di sisi arsy. Aku tidak tahu apakah Musa sudah sadar sebelumku. Ingat, di catatan Nabi ya. Ataukah termasuk yang dikecualikan Allah untuk tidak pingsan. Yang jelas Nabi tidak dikecualikan Allah. Artinya Nabi pingsan. Sehebat, seagung Nabi pingsan. Gimana kita? Ya. Yang Nabi ragukan ini Musa pingsan apa enggak ya? Pokoknya Nabi bangun siuman, tetap Musa udah dekat arsy-nya Allah. Dan demikian apa yang kita dapat bacakan dari Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Semoga kita terus dapat mengkajinya ya sampai tuntas dan bersabar dalam mengkaji ini dalam rangka menjaga keimanan kita, menambah keimanan ya, karena al-iman yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Bertambah karena kita taat pada Allah, mengkaji kitabnya, mengimaninya, mengkaji hadisnya, mengimaninya, hadis nabinya, mengimaninya, mengamalkannya, mengajarkannya, begitu. Maka iman bertambah. Tapi kalau kita larut dengan hal-hal yang selain Quran dan Sunnah dan penjelasan ulama, ini akan meyankus, mengurangi keimanan kita.
Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan silakan, jika tidak kita cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Catat semua kan? Masya Allah. Ya nanti diperiksa. Ya. Ya, silakan. Mungkin mengalami azab kubur. Yaitu apakah orang yang lebih dulu mati mengalami azab kubur lebih lama dibandingkan orang yang kemudian? Ya. Ya, waktu orang awal misalkan meninggal, dia azab kuburnya sesuai dengan kejahatannya. Misalkan orang nyolong $1 atau $1 dulu, kan hukumnya sama di sisi Allah. Tuh kalau dia matinya dulu, berarti dia azab terus sampai dari kiamat. Enggak, sama, enggak. Jadi dimensi waktu itu beda di sana, ya. Misalkan dia menzalimi orang, ya udah azab zalim itu apa, ukurannya apa? Ya, misalkan disiksa, ya udah siksanya adil, nggak mungkin karena dia matinya duluan, berarti lama lebih lama. Nah, nggak kayak penjara dunia gitu kan. Kalau penjara dunia kan yang masuk duluan terus dapat garasi kan, ya udah hukum berubah, rugi yang dulu, misalkan dapat gerasi kan, tiap tahun suka dapat gerasi dari itu kan keringanan. Nah, orang yang sebelum hukum itu terbit kan rugi. Misalkan ada hal-hal yang kalau dia berbuat baik, dia dapat gerasi setiap 17 Agustus, dapat gerasi 2 bulan misalkan. Lah sebelum hukum ini terbit rugi kan, secara manusiawi ya, perhitungan begitu. Tapi dalam Al-Quran tidak menjelaskan itu. Semua adil. Ya, yang nyolong, yang jahat, yang zalim itu sama hukumannya. Sesuai dengan al-jaza min jinsil amal. Yes. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Kalau dia baik, dia dapat kebaikan. Kalau dia jahat, dia dapat kejahatan. Ya, di akhirat seperti itu. Ya, jadi dimensi waktu beda, dimensi tempat juga begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Saya juga sempat berpikir kayak gitu, ya. Berarti orang yang awal lama banget nunggu dia mulai ya. Nah, sisaannya misalkan, ya enggak seperti itu. Ya, yang jelas dia mendapat sesuai dengan perbuatannya gitu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.